Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Disyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hujan di malam ini pun merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hujan ini tidak menghalangi Bapak Ibu untuk hadir di masjid ini dalam rangka ibadah sholat maghrib dan isya insyaallah, dan dalam rangka thalabul ilmi. Semoga kehadiran Bapak Ibu kita semua di rumah Allah ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kurang sehat semoga disehatkan oleh Allah, yang sehat senantiasa dijaga kesehatan kita dan tetap bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi pengikutnya. Semoga kita yang setia menjalankan sunnah beliau, ittiba'ur rasul, mengikuti Kanjeng Nabi dalam kehidupan kita ini. Kita jadikan beliau sebagai role model, sebagai contoh tauladan, atau dalam bahasa Al-Qur'annya uswatun hasanah. Tentu harapan kita semua kita bisa mewujudkan itu dan kita bisa bersama beliau nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati Allah, saya pada malam ini akan mengajak Bapak Ibu ngaji bersama. Dan kajian kita ini kajian yang sesungguhnya sudah biasa Bapak Ibu dengar dalam ceramah, baik di TV, di YouTube, ya, di kajian-kajian terbuka seperti ini yang dilakukan oleh para penceramah, yaitu tentang akidah Islam. Dan karena ini sangat penting bagi kita tentang akidah ini, karena akidah itu menunjukkan gambaran kita sebagai seorang muslim. Apakah kita memiliki akidah yang kuat ataukah tidak, ya. Dan persoalan-persoalan akidah itu sesungguhnya banyak terjadi di sekitar kita ini Bapak Ibu. Misalnya kalau kita bicara tentang persoalan akidah, terjadinya orang pindah agama atau keluar dari Islam, yaitu murtad, ya. Walaupun ada mu'allaf, orang yang dari luar Islam masuk ke Islam, tetapi juga ada orang Islam keluar dari Islam dan memeluk agama lain. Ini persoalan akidah. Kenapa mereka keluar dari Islam? Padahal mereka sudah memiliki akidah. Apa penyebabnya mereka keluar dari Islam? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita terhadap orang yang meninggalkan Islam sebagai agama yang tadinya dia anut sejak lahir sampai dewasa. Bahkan ada orang yang justru keluar dari Islam itu saat mereka sudah tua. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi kita lihat persoalan akidah, orang yang melakukan bunuh diri. Kita tahu bahwa bunuh diri itu bukanlah ajaran agama manapun yang menyuruh orang bunuh diri, itu tidak ada, ya. Karena bunuh diri itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang pertimbangannya mungkin macam-macam. Ada yang karena putus asa, frustasi, beban hidup, penyakit yang gak sembuh-sembuh, lalu ambil jalan pintas, bunuh diri. Seakan-akan dengan bunuh diri
persoalan hidupnya akan selesai. Padahal kita tahu dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa bunuh diri itu adalah dosa besar. Akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain wa qauluz zur. Di antara dosa-dosa besar itu yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua adalah bunuh diri, yang ketiga durhaka kepada orang tua, yang keempat berkata bohong. Bunuh diri itu adalah dosa besar yang nomor 2. Kenapa disebut dosa besar? Karena orang yang melakukan bunuh diri tentu saja mereka tidak sempat bertaubat. Bagaimana mereka mau bertaubat? Mereka melakukan eksekusi terhadap dirinya, baik menggantung diri, baik menabrakkan dirinya di kereta yang sedang lewat, baik minum racun, dan segala macam. Banyak dilakukan oleh orang. Ini fenomena ini. Padahal dia mungkin seorang muslim. Lalu bagaimana akidahnya? Apa dia tidak tahu? Nah, ini persoalan-persoalan yang terjadi. Belum lagi kemiskinan. Kemiskinan membuat orang nekat, Bapak Ibu. Ada orang karena miskin, dia nekat mencuri, nekat merampok, nekat membunuh hanya karena persoalan kemiskinan. Ya. Ada juga orang yang karena kemiskinan dia melakukan apa yang disebut dengan merubah akidahnya karena ada orang yang membantu dia. Kamu muslim miskin gitu kan. Kamu muslim nih kere. Udah pindah aja ke agama saya. Saya bantu kamu soal makan, soal keuangan, soal pendidikan, soal kesehatan. Kami bantu. Ya. Ada orang yang tergiur akhirnya. Dan karena kemiskinan itu dia jual akidahnya dan pindah ke akidah lain, merubah hidupnya hanya karena kemiskinan, hanya karena ada bantuan orang lain yang menawarkan dirinya agar lebih baik. Saya hanya mengatakan beberapa contoh itu dengan kata-kata dan semoga kita semua sama. Nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah jangan sampailah persoalan-persoalan itu kita alami, keluarga kita, saudara-saudara kita hanya karena persoalan itu merubah akidah mereka. Ya. Nah, ini beberapa persoalan akidah. Pertanyaannya adalah akidah itu apa? Gitu kan. Kenapa begitu penting? Karena di dalam Islam itu ada 3 hal yang sangat penting dibicarakan dalam Islam itu. Inti ajaran Islam itu 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu akidah, ya. Yang kedua itu syariah, yang ketiga itu adalah akhlak. Ya. Akidah dia sebagai pondasinya. Dia harus kuat. Makanya orang-orang yang akidahnya tidak kuat mudah berubah dan mudah ambruk. Sementara syariah itu ajaran-ajaran yang kita laksanakan, ketentuan-ketentuan Allah, seperti kita disyariatkan sholat, Bapak Ibu sholat. Tapi Bapak Ibu lebih baik lagi. Rasulullah mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri, 27 level tingginya. Bapak Ibu memilih sholat berjamaah supaya mendapatkan pahala yang 27 itu daripada sholat munfarid, sholat sendirian. Baik di rumah, di masjid lebih utama. Karena kita ini kadang-kadang lucu ya. Kenapa saya katakan lucu begini? Kalau kita dikasih duit 1 juta, duit halal, Pak saya kasih Bapak duit 1 juta, Bu saya kasih Ibu duit 1 juta. Lalu ini juga duit halal 27 juta. Biasanya kita milih yang mana kalau dua-duanya halal? Pasti yang 27 juta. Masa sih nerima yang 1 juta halal juga kok dikasih ke kita, dihibahkan, dihadiahkan, boleh kita ambil. Kita memilih yang 27 juta uang. Kenapa giliran pahala? Ya, ini bukan orang-orang yang di masjid ini ya. Ini orang-orang yang sholat sendiri di rumah, padahal mereka bisa sholat berjamaah. Kenapa giliran pahala? Ada pahala 27, tapi kita memilih pahala yang dapat cuma 1. Kalau uang kita cepat yang 27 juta, tapi giliran pahala kok kita milih pahalanya yang kecil. Tapi ini fakta. Nah, ini sangat berkaitan dengan akidah, dasar-dasar kita dalam menjalankan agama. Karena itu akidah dilanjutkan dengan syariah,
syariah itu ada puasa ke dalamnya, ada haji, zakat, dan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Allah. Lalu yang terakhir buahnya. Ya, kalau akidah itu akar, syariah itu pohon, akhlak itu adalah buahnya. Pohon yang baik itu pohon apa Bapak Ibu? Pohon buah itu adalah pohon yang berbuah. Akidah yang kuat, syariah yang kuat, hasilnya ada buahnya. Apa buahnya? Adalah akhlak. Orang yang akidahnya bagus, menjalankan syariat Allah dengan baik, maka akhlaknya akan baik. Tapi ada pertanyaan, Ustaz. Ada orang katanya sholat, ada orang katanya Islam, tapi kok mencuri? Kok dia berbohong? Saya katakan dengan kata-kata kuat tadi. Berarti akidahnya belum kuat, syariatnya belum kuat. Karena kalau dia akidahnya kuat, kalau syariatnya kuat, dia tahu bahwa orang yang mencuri itu adalah perbuatan tercela. Bahkan dalam Al-Quran disebut pencuri itu potong tangan. Ya. Bagaimana seseorang yang mengambil bukan haknya? Tapi kadang-kadang kita melakukan itu. Bukan kita di sini ya, kita manusia maksudnya. Dan bahkan orang-orang yang mencuri itu bukan orang yang kekurangan. Kalau orang mencuri untuk makan mungkin masih bisa kita tolerir ya. Bahkan Sayyidina Umar waktu beliau menjadi khalifah di Madinah, ketika masa paceklik, musim kering kepanjangan, makanan susah, beliau memaafkan orang yang mencuri, warga yang mencuri hanya karena mereka kekurangan makan dan tidak bisa makan. Dalam hal tertentu bisa dimaklumi. Tetapi yang namanya mencuri tetap saja perbuatan yang tidak dibenarkan. Uang bukan haknya kok diambil. Tapi inilah yang terjadi. Dan orang-orang yang mencuri seperti tadi hanya untuk makan, oke, dimaklumi oleh Sayyidina Umar. Tetapi orang-orang yang mencuri uang rakyat, orang-orang yang mencuri uang negara, mereka bukan karena miskin, Bapak. Mereka bukan karena kere, Ibu-ibu. Mereka sudah punya gaji besar, penghasilan besar, tunjangan besar, ya, fasilitas yang besar dan lebih dari orang. Tapi karena mereka tidak pernah merasa cukup, mereka tidak pernah merasa puas dan tidak qanaah, mereka ambil yang bukan haknya tersebut. Lalu terjadilah seperti di berbagai macam negara termasuk negara kita ini, kasus-kasus korupsi, ya, mencuri uang rakyat itu silih berganti muncul. Datang kasus ini, datang lagi kasus baru. Habis kasus ini, datang lagi kasus baru. Ya karena itulah manusia. Karena dia tidak kuat akidahnya, tidak tahu dia bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela. Kalau orang yang memiliki akidah, dia tahu Allah itu mengawasi. Mungkin anak buah saya tidak tahu. Mungkin aparat keamanan tidak tahu. Tetapi Allah Maha tahu. Jangankan apa yang kita lakukan secara terang-terangan, niat dalam hati saja Gusti Allah Maha tahu. Maka Allah itu Al-Muqarabah. Allah itu Maha mengawasi setiap yang kita lakukan. Kalau orang yang memiliki akidah yang kuat, boleh saja polisi tidak tahu gitu. Boleh saja anak buah saya tidak tahu, atasan saya tidak tahu, boleh saja tetangga saya tidak tahu, boleh saja keluarga saya tidak tahu, tetapi Gusti Allah tahu. Gusti Allah mboten sare gitu. Nah, ini persoalan akidah sesungguhnya pada diri kita. Maka akhlak itu adalah buah dari akidah, syariah, akhlak. Orang-orang yang akidahnya kuat, menjalankan syariat Allah dengan baik, orang-orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, tentu akhlaknya juga bagus. Nah, akidah itu apa? Kalau kita sudah bicara kemana-mana tentang akidah, jadi akidah itu adalah urusan yang wajib dipercaya kebenarannya melalui hati, yang membuat hati kita menjadi tenang. Jadi akidah itu sangat berkaitan dengan hati. Makanya kalau orang yang sudah meninggalkan akidahnya yang lama, berarti hatinya terhadap akidah itu sudah hilang. Tadinya menyembah Gusti Allah, habis itu tidak menyembah Gusti Allah lagi. Akidahnya terhadap kepercayaan Islam sudah hilang. Sudah tidak ada lagi urusan wajib yang dia percaya kepada Gusti Allah. Maka banyak orang yang saya singgung tadi, mereka murtad, meninggalkan agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik.
Lalu kemudian ada pengertian lain, akidah itu adalah sekumpulan kebenaran yang diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal sehat dan keyakinan di dalam hati. Kenapa berdasarkan akal sehat, Bapak Ibu? Karena memang yang tertanam di dalam hati itu mbok kalau kita misalnya disiksa oleh orang, itu tidak akan berubah akidah itu. Kadang-kadang nggak masuk akal. Contohnya apa? Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang budak hitam. Ketika beliau masuk Islam mengikuti agama Nabi Muhammad, dan beliau termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam di masa Rasulullah, itu beliau disiksa oleh majikannya dengan ditaruh di padang yang panas, ya, di gurun itu, diikat kaki dan tangannya, lalu ditaruh batu panas di atas punggungnya. Bilal, kamu jangan ikut agama Muhammad. Tinggalkan agama Muhammad itu. Itu tidak benar. Itu agama yang sesat. Ikuti agama nenek moyangmu, agama masa lalu yang menyembah berhala. Tapi yang keluar dari mulut Bilal saat itu cuma satu kata, Bapak Ibu. Apa itu? Ahad, ahad, ahad. Ahad itu apa? Satu, esa. Dia hanya meyakini Allah yang esa. Dia tidak takut dengan siksaan, dia tidak takut dengan ancaman, karena di hatinya sudah meyakini kebenaran, dan kebenaran yang diyakini dalam hatinya itu tidak bisa dirubah oleh apapun. Karena sebelumnya beliau sudah dibujuk, kamu gak usah masuk agama Muhammad. Nah, Nabi Muhammad saya itu kan lagi berdakwah menyiarkan Islam di kota Makkah. Kalau kamu tidak mau mengikuti agama dia, tetap ke agama kita, kamu dibebaskan menjadi budak. Dan kamu diberi uang yang cukup, kehidupan yang baik. Bilal tidak tergoyahkan sedikit pun. Begitu dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak berubah dan tidak goyah akidahnya. Nah ini kebenaran yang diterima oleh akal secara kuat. Jadi poinnya terkait dengan akidah, Bapak Ibu, kalau ditanya orang akidah itu apa? Pengikraran yang bertolak dari dalam diri manusia tanpa ragu sedikit pun tentang kebenaran yang diyakini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan Islam, tidak akan pernah meninggalkan Islam apapun yang terjadi. Ada orang meninggalkan Islam hanya karena perkawinan, Bapak Ibu, ya, menjual akidah, menikah dengan seorang yang non muslim, lalu kamu mau nggak nikah dengan saya, tapi kamu harus meninggalkan agama, baik laki atau perempuan, itu biasa terjadi. Dan dia meninggalkan akidahnya. Kenapa hal ini terjadi? Dia sudah meragukan agamanya sendiri. Yang dia lihat hanya materi, yang dia lihat adalah harta, yang dia lihat adalah kesenangan hidup. Sementara dia saat itu diuji sesungguhnya, gagal dalam ujian tersebut. Ada orang, mau gak ikut agama saya, nikah dengan saya, kamu akan menjadi kaya? Tidak, saya tidak akan menjual agama saya. Saya tidak akan mau menjadi kaya, saya meninggalkan agama saya. Biarkan saya miskin, biarkan saya hidup saya seperti ini. Nah, yang seperti ini itu keyakinan di dalam hatinya, Bapak Ibu. Itulah keyakinan yang bagus tersebut. Baik, lalu berikutnya, akidah Islam itu apa? Nah, kalau tadi kita bicara tentang akidah, sekarang akidah Islam. Ya, kita kalaupun sudah paham, ya kita mengulang kembali lah untuk memantapkan dalam hati kita. Akidah Islam itu adalah pengikraran yang berangkat dalam hati manusia, seorang muslim yang tidak disertai oleh keraguan sedikit pun tentang Islam. Bedanya cuma itu aja, dia nggak ragu sedikit pun tentang Islam. Karena kalau seperti orang-orang Barat, Bapak Ibu, jadi kalau di Eropa, di Amerika, banyak orang meninggalkan agama mereka yang terdahulu karena mereka meyakini bahwa agama itu sesuatu yang tidak membawa kemanfaatan bagi mereka, dan mereka ragu. Sampai-sampai ada alirannya dalam filsafat itu namanya skeptisisme. Skeptis dia, ragu dia. Dalam Islam itu kan ada hal yang berkaitan dengan eskatologi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan
berkaitan dengan masalah akhirat, hidup setelah mati. Mereka ragu, apa iya? Bahkan orang Islam juga ada yang ragu loh Bapak Ibu. Setelah kita mati, nyawa kita dicabut, lalu kita dikuburkan, hancur daging kita, tulang belulang kita habis, lalu nanti kita dibangkitkan kembali. Apa iya? Ada second life, ada kehidupan kedua setelah itu. Lalu nanti dosa-dosa yang kita buat nanti itu akan kita terima balasannya. Nah, bagi orang-orang masyarakat modern sekarang, mereka banyak yang tidak percaya. Walaupun dalam agama Yahudi, Nasrani, Islam itu diajarkan ada kehidupan setelah kematian. Tapi mereka banyak yang tidak percaya. Bahkan berdasarkan survei, itu hampir 40%, 30% di beberapa negara modern, negara maju Eropa dan Amerika itu mereka memilih tidak beragama. Ateis. Mereka mengingkari agama itu. Buat apa beragama? Makanya tidak heran kan kita, kenapa orang banyak di barat itu kita dengar berbuat maksiat. Kumpul kebo itu biasa ya. Kalau laki-laki tinggal sama perempuan tanpa nikah di apartemen atau di rumah, ya itu hal biasa bagi mereka, tidak ada masalah. Kalau kita kan nanya itu, ini suami istri apa bukan gitu kan? Ini kok kumpul satu rumah ini, apa ada hubungan apa bukan, saudara apa bukan? Nanya kita kan, lapor ke Pak RT, tangkap sama Hansip gitu kan? Sana nggak ada. Bahkan justru mereka menanyakan kalau ada laki-laki tinggal sama laki-laki di satu kamar, ya, itu di satu rumah. Maka justru itu pun tidak mereka marahi, mereka cuma nanya, oh kamu homo ya, cuma gitu. Kamu gay ya, karena tinggal laki-laki dan laki-laki. Begitu mereka tidak pedulinya dengan ajaran agama. Begitu mereka sudah mengabaikan tindakan-tindakan moral. Kadang kita berpikir lalu bedanya manusia itu dengan hewan itu apa? Ya kan? Kambing, jantan, suka kambing betina, kawin, selesai. Manusia pun ternyata begitu, kenal lalu kawin selesai. Tidak ada mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dosa. Karena mereka melakukan itu alasannya sederhana, tidak ada pembalasan di akhirat itu, tidak ada. Maka mereka melakukan kemaksiatan di muka bumi ini. Mereka rusak hidupnya dengan narkoba, mereka rusak hidupnya dengan minuman-minuman keras. Kalau di Indonesia kan jangankan kita menenggak narkoba, minuman keras segala macam itu kan ada sanksi buat kita kan. Kalau di luar negeri itu kan dilegalkan Bapak Ibu. Kayak di Belanda itu kan narkotika dilegalkan di sana. Di Amerika di beberapa negara bagian itu dilegalkan narkotika itu, minuman keras itu, termasuk senjata api. Dan kehancuran sebagian mereka juga karena itu. Mereka gampang membunuh orang karena diperjualbelikan secara bebas senjata api. Mereka gampang berkelahi bahkan juga bisa membunuh karena pengaruh narkoba dan minuman keras. Karena dampak dari tidak adanya agama bagi kehidupan mereka. Nah, kita yang beragama Islam itu insya Allah terpelihara, terjauhkan dari hal itu. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan petunjuk. Nah, lalu apa intisari akidah Islam itu? Nah, nanti kita bertanya. Kalau tadi saya sudah jelaskan akidah, lalu akidah Islam. Intisarinya apa? Adalah tauhid. Kita mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu esa. Kenapa memakai kata ahad, esa itu? Kenapa tidak diterjemahkan katakanlah Allah itu satu? Tidak. Kalau satu itu ada dua. Kalau siji ada loro. Ya. Kalau ada eka ada dui. Tetapi kalau esa tidak berbilang. Tidak ada lagi hitungan kedua setelah esa itu. Maka ketika kita sudah mentauhidkan Allah, kalau akidah kita kuat dengan Allah sebagai Rabb kita, raditu billahi robba, kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, maka disitulah sesungguhnya kita membuktikan dengan syahadat kita. Kalau kita yang terlahir dari keluarga Islam, ayah kita dulu mengazankan kita, sudah muncul ke telinga kita kedengaran suara azan di mana di situ ada disebutkan Allah sebagai Rabb kita, Muhammad sebagai Rasul kita. Lalu bagaimana dengan orang yang masuk Islam? Mu'allaf.
mereka juga harus ikrar syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena intisari akidah Islam itu adalah tauhid, sehingga ketauhidan itulah yang tertanam dalam diri kita. Jadi kalau tauhid itu sudah bagus, kita tidak akan tergoyahkan dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita ada masalah, jangan khawatir, ada Tuhan tempat kita bergantung. Ada orang di PHK, seakan-akan dia frustasi, dia marah-marah kerjanya sama keluarganya, dia kehilangan akal, kehilangan sabaran. Padahal kalau kita bergantung pada orang tua kita, suatu saat orang tua kita meninggalkan kita. Kalau kita bergantung kepada bos kita, suatu saat bos akan meninggalkan kita. Apakah dia meninggalkan dari tempat kerjaan atau dia meninggal dunia. Kalau kita bergantung kepada anak kita akan pergi suatu saat meninggalkan kita. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, kapanpun, dimanapun, Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Di situ ketauhidan itu. Makanya di dalam surah Al-Ikhlas itu Allahus Samad. Allah adalah tempat kita bergantung. Kalau kita stres, jangan khawatir, mengadulah kepada Allah. Sembuhkan diri kita secara medis, tetapi ada Allah tempat kita bergantung. Berusaha secara medis perlu, curhat mungkin kepada teman perlu untuk meringankan beban pikiran kita. Kita minta sarannya, tetapi jangan lupa ada tempat kita bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ada waktu 5 menit ini Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan untuk bertanya sebelum azan kumandang azan maghrib terkait dengan akidah ini, atau mungkin hal yang berkaitan di luar akidah pun boleh, sejauh itu nanti bisa saya tanggapi. Monggo kalau ada Bapak Ibu, silakan. Silakan Pak. Pak siapa Pak? Pak Anan. Nan sekarang, monggo Pak. Ya. Ini keterkaitan dengan apakah setiap orang yang lahir itu dia sudah bersaksikan, tapi ketika dewasa dia tentukan pilihan karena Allah sudah memberikan akal. Berarti apakah pertanggungjawaban itu di usia dari lahir sampai usia balik? Mohon penjelasan. Wah, luar biasa. Waalaikumsalam. Pertanyaan mahasiswa ini. Terima kasih Pak. Ya, dari ayat yang Bapak bacakan tadi itu betul, bahwa kita tuh sebenarnya sudah ketika ruh kita diberikan oleh Allah, kita sudah bersaksi akan mengikuti ya kebenaran Islam sebagai sebuah agama. Dan sebenarnya kita ini semuanya terlahir dalam keadaan muslim. Makanya tidak ada yang namanya anak-anak itu kalau dia meninggal masuk neraka tuh tidak ada. Sekalipun dia terlahir dibaptis gitu ya, dia Hindu atau dia Kristen, kalau dia belum mumayyiz, belum dewasa, lalu dia meninggal, dia nanti akan menjadi anak-anak di surga, walaupun terlahir dari orang tua non muslim. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, sesungguhnya manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Rasulullah sudah menegaskan itu. Suci bersih kita semua ini. Kalau ibarat kaset Bapak Ibu ya, kaset yang belum diisi apapun. Kalau ibarat kertas yang belum dicoret warna hitam, warna merah, warna hijau, ya. Ini bukan partai Bapak Ibu ya, ya. Itu semuanya bersih kita ini. Lalu ketika kita sudah mumayyiz, sudah mukallaf, sudah dewasa, akil balik, di situ baru kita diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah. Kalau kita tidak melakukannya, kita sudah dapat dosa, ya. Tapi kalau kita melakukannya, kita mendapatkan pahala. Nah, kenapa ada batas sampai mumayyiz itu, mukallaf itu? Karena di saat itulah kita bisa memilih. Bapak Ibu lihat kan banyak kasus ada selebriti, saya tidak sebut lah, nanti dikira saya promo lagi, tidak ya. Dia mencari agama ini, mempelajari agama ini, dia pelajari itu agama ini, lalu dia akhirnya menemukan Islam. Bahkan termasuk kemarin yang baru meninggal itu ya, semoga Allah memberikan balasan surga untuknya ya, masih muda itu ya, Koh ya, saya sebut namanya. Dia bisa memilih Bapak Ibu.
Tetapi kalau orang yang terlahir sudah Islam seperti kita sebenarnya tinggal menguatkan akidah itu. Ya. Kalau kita sudah terlahir dari orang tua yang Muslim, kita sudah punya tanggung jawab, enggak kita laksanakan tanggung jawab itu, ya kita ya berdosa. Tapi kalau misalnya dari kecil sampai kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah itu enggak kita lakukan, itu enggak apa-apa. Bagaimana mungkin suruh anak kecil sholat kan? Enggak mungkin. Dipaksa mereka sholat kalau mereka belum mau. Tapi mereka mau sholat Ustaz? Ya mau. Tapi di belakang mereka tahu ketiwi, lari-lari, goda temannya. Karena mereka belum berpikir seperti kita dewasa. Makanya saya selalu katakan kalau ada larangan anak-anak kecil masuk masjid, saya kurang setuju itu. Soal itu proses pembelajaran mereka Bapak Ibu. Biarkan mereka lari-lari di belakang soft itu. Tuh mereka di belakang kan. Ribut mereka di belakang itu, ya enggak apa-apa. Tapi mereka sudah mengenal tempat ibadahnya. Daripada mereka berlarian sepanjang jalan, numpak motor, naik motor, main video game segala macam, ya. Itu jujur lebih berbahaya untuk perkembangan mereka. Enggak apa-apa karena mereka anak-anak. Wong kalau mereka meninggal aja apapun agak masuk surga kok. Nah kalau lucu baru masa bapak-bapak ketawa-ketawa sholat, lari-lari sholat, goda-goda sholat. Nah itu baru dapat hukuman. Karena itu bukan masanya anak-anak lagi. Jadi begitu Pak ya. Jadi kalau kita sudah punya tanggung jawab, kita akan mendapatkan pahala atas apa yang kita lakukan. Sebaliknya kalau kita meninggalkannya, berarti kita sudah mendapatkan dosa. Dan itu saat kita sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah dibebankan kewajiban. Dan mukallaf itu juga ada batasannya. Sesuai dengan kemampuan kita. Saya tanya Bapak Ibu, ibadah haji itu hukumnya apa? Wajib. Tapi wajib bagi yang mampu. Bapak Ibu, aduh saya nggak bisa haji nih. Padahal saya pengen haji. Rukun Islam yang kelima tuh haji. Saya nggak mampu. Nggak apa-apa. Itu hanya bagi yang mampu. Walaupun hukumnya adalah wajib. Manis tato'a ilaihi sabila. Haji itu bagi orang yang sanggup untuk pergi ke sana. Kalau nggak sanggup, nggak apa-apa. Inilah hebatnya Islam itu, sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu disebut dalam surah Al-Baqarah pada ayat-ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidak diberi beban kepada seseorang itu kalau itu tidak sanggup dia melakukannya. Dan dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Mungkin itu sudah jawaban Bapak ya. Masih ada lagi? Oh sudah jam 7 ya. Cukup ya Mas ya? Ya? Oh masih berapa menit? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Mungkin dari ibu-ibu? Atau dari sayap sini? Ah bagus. Silakan Pak. Saya justru senang kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak. Pak Narto silakan. Untuk membangun akidah itu bagaimana caranya memperkokoh akidah? Oke. Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara memperkokoh akidah itu? Karena nyatanya banyak orang yang akidahnya lemah ya. Sebenarnya tema saya bisa membahas itu. Tapi waktu kita nggak cukup 30 menit cuma ya. Nah apa-apa, Bapak sudah menanyakan. Cara untuk menguatkan akidah itu sebenarnya mudah saja Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang kita yakin. Yang pertama adalah satu, keyakinan. Jadi kalau kita yakin akan sesuatu, itu akan mengokohkan kita melakukan sesuatu. Bapak Ibu mungkin melihat banyak contoh. Ada orang misalnya lagi terapi untuk bisa jalan. Lalu fisiknya lemah karena dia habis kena serangan stroke misalnya. Tapi dia punya keyakinan, saya harus bisa jalan. Karena ada orang yang terapi seperti saya ini dan dengan semangat yang kuat itu dia bisa menjadi kekuatan. Maka keyakinan itu sebenarnya adalah power, kekuatan. Kalau kita meyakini sesuatu bisa Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau melakukan sesuatu, saya nggak yakin ini, nggak bisa rasanya saya ini. Itu betul-betul nggak bisa. Ya. Tapi kalau kita meyakini dan mengukur kemampuan kita, saya bisa. Itu yang pertama, keyakinan Pak ya. Lalu yang kedua, caranya adalah bahwa kita harus banyak mengingat Allah. Kenapa orang meninggalkan agamanya? Kenapa orang murtad? Kenapa orang bunuh diri? Karena dia tidak ingat kepada Allah. Makanya kita disuruh sebanyak-banyaknya mengingat Allah. Ya. Mengingat Allah itu bagaimana? Ya dengan zikir.
Zikrullah, mengingat Allah. Ingat selalu kepada Allah. Kalau ingat istri, ingat suami itu betul. Tetapi ingat kita kepada Allah, ingat kita sebagai makhluk kepada Sang Pencipta kita. Kalau ingat itu dalam artian apa? Kalau kita ada masalah, kita mengadu kepada Allah. Tentu dengan disertai usaha. Kalau kita misalnya ingin meminta sesuatu, kita berusaha minta kepada Allah. Usaha tetap loh. Karena banyak juga orang berpikir, wah saya meminta aja kepada Allah, nggak ada usaha, ya nggak bisa. Sampai kucing jenggotan pun nggak bakal terkabul. Yang namanya usaha baru diiringi oleh doa. Mahasiswa misalnya mau ujian, moga-moga saya besok dapat menjawab ujian dengan baik. Tapi nggak sinau, nggak belajar, bisa nggak? Ya nggak bisa. Kekuatannya apa? Saya harus mengingat apa yang saya baca, saya pelajari. Begitu ujian Allah mudahkan. Apa yang sudah kita baca itu keluar aja dalam memori gitu. Ingat saja. Ingat kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah rajin ibadah. Ya. Jadi untuk menguatkan akidah, kenapa orang bisa pindah agama? Ya karena dia sendiri nggak pernah sholat, Pak. Ya kan? Nggak pernah sholat. KTP Islam. Tapi jauh dari masjid. Kita kadang-kadang ke mall itu dari rumah kita jauh, tapi rasanya dekat. Tapi kalau masjid, rumah kita kadang hanya berapa meter aja dari masjid, tapi kok rasanya jauh gitu. Ini persoalan kita ini. Makanya kalau Bapak Ibu yang ke masjid ini rumahnya jauh, jangan khawatir. Semakin jauh jarak rumah Bapak Ibu dari masjid ini, semakin banyak langkah-langkah pahala yang kita dapatkan dari langkah kaki kita itu. Walaupun kan sini nggak pakai kaki langsung melangkahnya ya, naik motor ya, putaran ban motornya itu loh Pak, mobilnya itu loh Pak, putaran ban mobil dan motornya itu. Jadi rajin ibadah. Kalau kita nggak rajin ibadah, itulah yang membuat masa tiba-tiba ada orang murtad aja padahal dia rajin sholat. Nggak ada ceritanya itu Pak. Tapi orang-orang yang seperti itu biasanya memang ke masjid aja jarang, maka dibawa masuk ke tempat ibadah yang lain. Oh ya nggak apa-apa, wong saya juga nggak pernah masuk ke masjid saya gitu kan. Ya, 3 itu. Nah lalu yang terakhir adalah tentu mengokohkan ibadah kita, akidah kita itu dengan memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan. Karena kita tuh tidak ada daya dan upaya Pak, kecuali daya dari Allah, kekuatan dari Allah. Makanya kita harus sering baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya melainkan kekuatan Allah yang maha agung. Kita ini kecil, nggak ada apa-apanya. Sehingga dengan memohon kepada Allah itu akan memperkokoh akidah kita kepada Allah. Begitu Bapak Narto yang bisa saya jawab. Cukup Mas ya. Baik, mungkin itu sedikit ilmu yang saya miliki, yang bisa saya share, saya bagi kepada Bapak Ibu. Semoga manfaat buat saya dan Bapak Ibu semua. Dan bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu datang murni dari saya. Dan kalau itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.